Dulu ketika seseorang tidak setuju dengan kritik, mereka akan menjawab dengan argumen. Tapi itu dulu. Terlalu ribet untuk hitungan orang zaman sekarang. Siapa yang punya waktu untuk berdiskusi panjang lebar? Jika mengungkap identitas pribadi, alamat rumah, bahkan nomor rekening seseorang jelas lebih efektif dan efisien. Doxing adalah seni untuk menghancurkan privasi seseorang untuk satu tujuan, yaitu membungkamnya. Apakah Anda berani mengatakan bahwa kebijakan tertentu tidak masuk akal? Jika iya, Anda mungkin akan segera menemukan nomor telepon Anda, nomor KTP Anda, bahkan nomor rekening Anda akan beredar di media sosial atau grup-grup yang akan bahkan Anda tidak tahu eksistensinya. Untuk membahas masalah doxing ini, ikuti video selengkapnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ekosistem politik dan sosial tertentu, kritik seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap sebuah sukses, terhadap sebuah stabilitas. Karena tentu saja mengatakan bahwa ada yang salah dengan kebijakan pemerintah, keputusan perusahaan, atau bahkan pendapat seseorang selebritas adalah perbuatan yang mengganggu ketenangan. Disinilah doxing menjadi solusi ampuh. Jika menghadapi kritik dengan jawaban yang berlandaskan data dan logika, cukup buat si pengkritik menyesal telah membuka mulut, serang kehidupan pribadinya, hancurkan rasa amannya, dan biarkan ia sadar bahwa berkata jujur adalah dosa terbesar di zaman ini dan di negeri ini. Yang lucu, ketika kritik sering datang dari mereka yang peduli, orang-orang ini sebenarnya ingin membantu untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Tapi sayangnya, kepedulian itu sering disambut dengan paranoid. Kalau kamu mengkritik, pasti ada agenda tersembunyi. Begitulah pikiran mereka. Maka alih-alih melihat kritik sebagai peluang untuk introspeksi, sebagian orang lebih suka melihatnya sebagai serangan pribadi. Dan cara terbaik untuk itu adalah menyerang balik. Hancurkan hidup orang itu. Karena tentu saja itu adalah cara yang sangat rasional dan dewasa. Doxing bukan hanya tentang menghancurkan privasi. Itu adalah cara untuk mengontrol opini publik. Pesannya jelas, jika Anda berani bicara, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Di era ini, demokrasi tampaknya bergeser makna. Bukan lagi tentang kebebasan berbicara, tetapi tentang siapa yang bisa bertahan dari serangan paling brutal. Para pelaku boxing sering berdalih bahwa ini adalah pelajaran bagi pengkritik. Padahal jika kita telisik,
doxing lebih sering digunakan oleh mereka yang tidak punya argumen. Jika ingin tetap terlihat kuat, Ketika kritik berbalas doxing, kita belajar bahwa keberanian untuk berbicara tidak lagi cukup. Anda juga harus siap kehilangan rasa aman. Kita hidup di zaman di mana ketakutan adalah alat kontrol dan privasinya hanyalah ilusi. Namun yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa praktek ini jarang mendapat konsekuensi hukum yang berarti. Alih-alih dilindungi, korban seringkali hanya bisa diam, sementara pelaku melenggang dengan rasa puas. Di tengah ancaman doxing, penting untuk mengingat bahwa kritik adalah hak setiap orang. Meski ada risiko besar, suara yang terus disuarakan adalah cara terbaik untuk melawan ketakutan. Karena jika kita semua orang diam, siapa yang akan mengingatkan mereka yang berkuasa bahwa mereka telah salah jalan? Dan kepada para pelaku doxing, terima kasih telah mengingatkan kita betapa rapuhnya argumentasi kalian. Karena pada akhirnya hanya mereka yang tidak punya jawaban yang memilih untuk menyerang privasi seseorang. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video kami selanjutnya di channel ini.